Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Semoga hari-hari Anda selalu diiringi dengan kesehatan badan yang mumpuni, sehingga Anda bisa menjalani rutinitas setiap hari. Dan jangan lupa sambil menonton The Bola Nusantara. Pemirsa, gaya permainan ataupun line up yang identik dengan Belanda akan diterapkan oleh Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang baru. Line up ini tentunya yang identik dengan Belanda kemungkinan besar akan diterapkan juga di Indonesia, mengingat para pemain keturunan yang memang berasal dari Belanda. Bagaimana kisah-kisah ataupun cerita atau berita ini, kita ikuti bersama. Kluivert pamerkan line up mengerikan timnas Indonesia. Bahrain sampai tercengang. Hey, namun sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe yang gratis itu. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari langsung kita bahas. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membuat kejutan besar dengan memamerkan line up yang mengusung filosofi khas Belanda. Komposisi pemain yang ia perkenalkan membuat banyak pihak takjub, termasuk media di Bahrain, yang menyebut bahwa mereka sangat menantikan laga melawan Indonesia. Dalam starting line up tersebut, pemain keturunan mendominasi, dengan hanya menyisakan satu pemain lokal, yakni Marcelino Ferdinand, di posisi penyerang tunggal. Namun, jangan salah paham, Kluivert menegaskan bahwa ini belum merupakan formasi final. Dia masih memantau semua pemain yang pernah tampil di era kepelatihan Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, ia bahkan berencana memanggil kembali pemain-pemain keturunan yang sempat dicoret sebelumnya, seperti Elkan Bagot dan Eliano Reijers. Selain itu, beberapa pemain dari Liga 1 Indonesia juga sedang berada dalam pengamatannya. Bocoran line up versi Kluivert. Kluivert menerapkan formasi 4-3-2-1 yang identik dengan gaya permainan timnas Belanda. Dengan formasi ini, ia berharap mampu membawa timnas Indonesia tampil lebih efektif di lapangan. Berikut adalah susunan pemain yang menjadi perhatian. Posisi back. 4 back yang diturunkan terdiri dari Jai Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Elkan Bagot. Keempatnya memiliki pengalaman bermain di Eropa dan diyakini mampu memberikan stabilitas pertahanan yang kokoh. Lini tengah. Di lini tengah, Kluivert memilih Kelvin Verdonk, Tom Haye, dan Mees Hilgers. Kehadiran 3 gelandang ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sayap penyerang. Di sektor sayap, Ragnar Oratmangoen dan Eliano Reijers menjadi pilihan utama. Keduanya memiliki kecepatan dan kreativitas yang dapat merepotkan lini pertahanan lawan. Penyerang tunggal. Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain lokal yang dipercaya sebagai striker tunggal. Kemampuannya membaca peluang dan menyelesaikan serangan membuatnya menjadi pemain kunci dalam formasi ini. Meski formasi ini hanya bocoran berdasarkan video pertandingan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kluivert tampak sangat terkesan dengan apa yang telah diterapkan oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Ia mengakui bahwa taktik Shin cukup solid dan hanya perlu sedikit penyempurnaan dari sisi strategi permainan. Respon media Bahrain. Berita tentang line up racikan Kluivert ternyata tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia. Media Bahrain, yang kemungkinan akan menjadi salah satu lawan Indonesia di kualifikasi, juga memberikan tanggapan. Mereka mengaku sangat antusias melihat perubahan besar yang dilakukan oleh Kluivert. Salah satu media olahraga ternama di Bahrain menulis, Patrick Kluivert membawa aura baru untuk timnas Indonesia. Komposisi pemain keturunan yang mendominasi membuat kami penasaran dengan bagaimana mereka akan bermain. Bahrain akan memberikan perlawanan terbaik untuk menguji strategi baru ini. Kembalinya pemain yang dicoret. Salah satu langkah besar yang diambil Kluivert adalah membuka peluang bagi pemain-pemain yang sebelumnya dicoret untuk kembali memperkuat timnas.
Dua nama yang disebut, Elkan Bagot dan Eliano Reijers, diharapkan mampu menambah kedalaman skuad. Hal ini menunjukkan bahwa Kluivert sangat menghargai potensi setiap pemain dan tidak ingin membatasi peluang hanya berdasarkan masa lalu. Pemain lokal di skuad cadangan. Meski starting 11 didominasi pemain keturunan, Kluivert tidak melupakan talenta lokal. Beberapa nama yang diprediksi akan menghiasi bangku cadangan adalah Rizky Ridho Ramadhani, Hernando Ari, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa Kluivert masih memberikan ruang bagi pemain lokal untuk bersinar. Harapan dan tantangan. Dengan formasi dan pendekatan baru ini, harapan besar muncul dari publik sepak bola Indonesia. Namun, tantangan juga tidak sedikit. Menyatukan pemain-pemain keturunan yang sebagian besar bermain di luar negeri dengan pemain lokal membutuhkan waktu dan kerja keras. Selain itu, adaptasi terhadap filosofi permainan Kluivert juga akan menjadi ujian tersendiri. Penantian pertandingan perdana. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert akan menjadi momen yang sangat dinantikan. Publik ingin melihat sejauh mana perubahan ini mampu memberikan hasil positif. Media Bahrain pun turut menunggu debut Kluivert, menjadikannya salah satu pertandingan yang menarik perhatian di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala persiapan yang dilakukan, akankah Kluivert mampu membawa Timnas Indonesia mencapai level baru? Jawabannya akan terlihat di lapangan. Satu yang pasti, langkah berani ini sudah memberikan sinyal positif bahwa masa depan Timnas Indonesia di bawah Kluivert penuh dengan potensi dan kejutan. Bagaimana menurut kalian? Pemirsa, memang sekiranya ketika Kluivert ini mulai melatih ya dan menerapkan mungkin strategi yang identik dengan Belanda, ya tentu saja setidaknya harus memasukkan pemain-pemain lokal. Karena apa? Kalau pemain lokal diliburkan semua, saya kira akan kisruh ini nanti. Jadi memang harus bijaksana seperti itulah. Patrick Kluivert ini harus bijaksana dalam menerapkan strateginya dan menerapkan filosofi sepak bola Eropa yang dia bawa dengan kearifan lokal, tentunya dengan memasukkan kembali pemain-pemain lokal yang dulu dicoret oleh STY. Nah, kan seperti itu. Jadi itulah pemirsa, apa-apa yang bisa saya janjikan untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur. Dan satu yang pasti, jaga kesehatan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.